Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diberi kesempatan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam kegelapan, ke alam yang terang benderang. Dan perkenalkan kami dari kelompok 6 dan perkenalkan nama saya Dinara dan Menesa, dan di samping kiri saya bernama Di Nirwana dan di sampingnya bernama Nadasyat Mawiyah. Dan materi pada hari ini yaitu tentang akhlak. Dan persingkat waktu saya persilakan teman saya yaitu Andi Nirwana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian akhlak dan persamaan dan perbedaan akhlak, etika dan moral. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Menurut bahasa, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai dan tabiat. Adapun secara istilah, akhlak didefinisikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mikdad Jaldan, akhlak adalah setiap tingkah laku yang mulia yang dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang mulia dan untuk tujuan yang mulia pula. Adapun menurut Ahmad bin Mohsaleh, akhlak bukanlah tindakan yang lahir, akan tetapi meliputi pemikiran, perasaan, dan niat baik secara individu maupun kelompok. Menurut Ahmad Khamis, akhlak adalah ajaran, sekumpulan peraturan dan ketetapan, baik secara lisan ataupun tulisan yang berkenaan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sehingga dengan setiap tindakan ada perbuatan yang dilakukan itu menjadikannya sebagai manusia yang baik. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan. Jadi dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah tata cara pergaulan atau bagaimana seorang hamba berhubungan dengan Allah sebagai khaliknya dan bagaimana seorang hamba bergaul dengan sesama manusia lainnya. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan akhlak, etika dan moral. Dari segi persamaan, yang pertama yaitu akhlak, maknanya perangai, perbuatan kita. Makna moral, nilai atau ketentuan baik dan buruk. Makna etika, ilmu tentang baik dan buruk. Dari segi sumbernya, akhlak sumbernya dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Moral sumbernya adat istiadat atau hasil kesepakatan. Etika sumbernya dari adat istiadat atau hasil kesepakatan. Dari segi sifat atau nilai, akhlak sifatnya universal dan abadi. Moral sifatnya lokal dan temporer, dan etika sifatnya lokal dan temporer juga. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan beberapa persamaan antara etika, akhlak dan moral. Yang pertama adalah akhlak, etika dan moral membahas tentang ide, tujuan, alasan, hujah dan motif perilaku. Yang kedua, akhlak, etika dan moral merupakan ilmu yang normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Yang ketiga, dari segi fungsi dan peranannya dapat dikatakan bahwa akhlak, etika dan moral sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya.
Yang keempat yaitu objek dari akhlak, etika dan moral yaitu perbuatan manusia. Ukurannya yaitu baik dan buruk. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Natasha. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C. Sumber akhlak dalam Islam. Akhlak Islam merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepada Allah melalui wahyunya Al-Quran dan Al-Hadis. Maka tentunya sesuai pula dengan dasar daripada agama Islam tersebut. Ahmad Mustafa mengatakan bahwa sumber pokok akhlak dalam Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber utama dari agama itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan pribadi Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam sebagai contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam membentuk kepribadian manusia dalam kesehariannya. Hal ini sebagaimana riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, telah kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara yang apabila kamu berpegang kepada keduanya maka tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat memiliki akhlak yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, maka diperlukan melakukan dua inti dari akhlak, yaitu mengikis sifat-sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama. Hal ini dipertegas bahwa akhlak Islam digambarkan dalam firman-Nya yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Makna ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang berakhlak Islam seperti memiliki akar yang teguh, memiliki orientasi amal saleh dan memberikan buahnya pada setiap musim, berarti menjadikan hidupnya selalu bermanfaat dan berarti bagi orang lain. D. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Akhlak atau karakter moral seseorang bukan hanya sekedar aspek individual, tetapi juga merupakan modal sosial yang penting dalam keberhasilan hidup seseorang. Dalam konteks ini, akhlak bertindak sebagai fondasi untuk interaksi sosial yang sehat, pembangunan hubungan yang kuat, dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun beberapa cara di mana akhlak berperan sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang, yaitu 1. Hubungan interpersonal yang sehat, 2. Kualitas kepemimpinan, 3. Kesuksesan profesional, 4. Kesuksesan pribadi dan kesejahteraan emosional, 5. Reputasi dan citra diri yang baik, 6. Kontribusi positif pada masyarakat, 7. Kesadaran sosial dan empati, 8. Resolusi konflik yang konstruktif, 9. Kesetiaan dan kepercayaan, 10. Kemandirian dan kemandirian, 11. Penghargaan terhadap keanekaragaman, 12. Kesadaran lingkungan. Dengan memperluas pemahaman tentang peran akhlak dalam kehidupan seseorang, kita dapat lebih menghargai pentingnya memelihara karakter moral yang kuat dalam setiap interaksi dan keputusan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah hasil dari presentasi
presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.